Aku sangat lapar, Ibu. Benar-benar sangat lapar. Jadi sobat, kisah si Borudayang ini berdasarkan legenda asal-usul padi yang dimana pada zaman dahulu kala di Tanah Karo berdiri sebuah kerajaan yang mengalami kemarau panjang hingga terjadi krisis pangan. Di kerajaan itu terdapat seorang anak yatim yang bernama Berudayang. Berudayang hanya hidup bersama dengan ibunya di sebuah kampung. Suatu ketika sobat, Berudayang menangis di pangkuan ibunya dan ternyata karena menahan rasa lapar. Sang ibu tidak sanggup melihat putrinya itu sehingga ia hanya bisa menangis dan memeluk si Borudayang. Dan kemudian tanpa disadari, si Borudayang akhirnya meninggal dunia tepat di pangkuan ibunya karena kelaparan akibat kemarau panjang. Setelah kepergian si Borudayang sobat, sang ibu semakin bertambah sedih. Dan karena kesedihannya itu sobat, sang ibu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang sangat dalam. Namun sobat, tidak ada satu orang pun masyarakat yang tahu bahwa ibu Berudayang telah bunuh diri. Konon katanya, ia tidak mati, melainkan berubah menjadi seekor ikan. Dan sobat, kemarau terus saja melanda hingga penduduk setempat kesusahan untuk mencari bahan makanan. Hingga suatu ketika, seorang anak kecil menemukan buah berbentuk bulat sebesar buah labu. Buah tersebut menggegerkan seluruh kerajaan hingga sang raja turut untuk melihatnya. Dengan secara tiba-tiba, terdengar suara dari langit yang menjelaskan bahwa buah tersebut adalah jelmaan dari anak kecil yang bernama si Berudayang. Kalian jangan takut, aku adalah jelmaan dari si Berudayang. Lalu kemudian, suara misterius tersebut memerintahkan supaya buah itu dibagi rata ke seluruh penduduk agar mereka menanamnya dengan baik supaya menjadi makanan. Tidak hanya itu saja sobat, suara dari langit juga mengatakan bahwa Berudayang sangat merindukan ibunya. Lalu, ia pun meminta untuk dipertemukan dengan ibunya yang saat itu telah menjelma menjadi ikan di sungai. Jika permintaan si Berudayang dikabulkan, kelak penduduk kerajaan tidak akan kelaparan lagi. Setelah mendengar permintaan dari si Borudayang, sang raja pun memerintahkan agar pesan yang disampaikan oleh suara dari langit itu segera dilaksanakan. Atas perintah sang raja, akhirnya semua terlaksanakan. 3 bulan kemudian, buah tersebut menguning
dan siap untuk dipanen. Seluruh penduduk kampung sangat bersemangat saat buah itu dipanen. Kemudian buah itu dijemur dan ditumbuk untuk dipisahkan kulit dengan isinya. Isi buah itu lantas mereka masak. Dan ternyata buah tersebut adalah padi. Kemudian sobat, untuk mempertemukan berudayang dengan ibunya, maka masyarakat Karo menyantap makanan bersama dengan ikan. Demikianlah kisah asal mula padi di masyarakat Karo.